Ya halo semua, kembali lagi di channel Jel ID bersama dengan gue Mehdi. Kali ini gue akan mereview salah satu laptop yang cukup laris di Indonesia. Ini dia laptopnya. Kalau kalian udah lihat, ini adalah Asus ROG GL553 VD. Penasaran dengan reviewnya seperti apa? Tonton terus videonya sampai habis. Nah, siapa sih yang nggak tahu dengan brand Asus? Nah, Asus ini menurut sumber yang gue baca pada tahun 2020, dia menguasai pasar market laptop gaming 50% di Indonesia. Bayangin, dari Asus sendiri tuh udah menguasai 50% pasar laptop gaming di Indonesia. Dan salah satu laptopnya mungkin bisa dibilang adalah ini, Asus ROG GL553 VD yang udah menggunakan GPU GTX 1050. Dan ini termasuk entry level gaming dari Asus ROG ya. Nah, entry level laptop gaming dari ROG ini juga menguasai pasar yang menggunakan GTX 1050. Dia menguasai pasar sebesar 61,6% di Indonesia. Jadi wajar lah, ini salah satu laptop paling laris di Indonesia. Asus ROG GL553 VD ini mengalami perubahan desain dari seri sebelumnya, yaitu GL552 VD. Kalau yang di generasi sebelumnya dia menggunakan kombinasi warna merah hitam. Nah, kalau yang di sini dia di bagian back covernya itu punya kombinasi yang beda. Di sini dia menggunakan kombinasi hitam dan neon orange seperti ini. Dan kalau untuk material back covernya ini dia menggunakan aluminium brush, jadi kelihatan bedanya. Tapi kalau untuk di bagian bawahnya, atau di bagian sebelah sini dan bagian bawah dari laptopnya, dia masih menggunakan material plastik. Jadi kalau untuk materialnya ada perbedaan dari back cover dan di bagian dalamnya ini. Tapi dengan menggunakan plastik juga tidak mengurangi rasa durabilitasnya. Karena kalau dilihat dari durabilitasnya ini tetap terlihat kokoh dan solid. Cuma yang kurang menurut gue di hinge-nya aja nih, di engselnya aja. Kalau kita buka pakai satu tangan biasanya dia suka ngangkat. Nah, kayak gini. Jadi bukanya harus tetap dua tangan. Nah, tadi udah gue bahas dari sisi materialnya, gimana untuk berat dan dimensinya. Nah, kalau untuk beratnya, karena laptop ini menggunakan kombinasi plastik dan aluminium, beratnya ini cuma sekitar 2,5 kg dengan dimensi 38,5 x 25,5 x 3 cm. Yang menurut gua berat dan dimensinya ini untuk ukuran laptop gaming 15 inci, ini beratnya normal-normal aja. Dan kalau untuk port I/O-nya di laptop gaming ini terbilang cukup lengkap karena dia udah terdapat USB Type-C di sebelah sini. Ini udah ada USB Type-C-nya, terus juga udah ada 3 USB juga, USB Type-B untuk yang 3.0 sama yang 2.0, terus juga udah ada RJ45, DC-in, audio combo jack. Nggak ketinggalan juga, dia sudah ada slot micro SD di bagian depan, di bawah touchpad. Buat kalian yang masih butuh optical DVD drive, di laptop ini juga masih tersedia. Jadi menurut gua port I/O dari laptop ini masih terbilang cukup lengkap. Nah, kita lanjut ke bagian dalamnya. Untuk bagian RAM, dan RAM di sini terdapat 2 slot DDR4. Jadi kalau di sini sih yang tertanam dia ada 16 GB, jadi dia 8 GB DDR4. Kalau untuk storage-nya dia sudah menggunakan dual storage, ada SSD NVMe M2 sebesar 128 GB dan hard disk lumayan cukup besar, kapasitasnya sebesar 1 TB. Jadi kalau buat speed-nya itu udah pasti kenceng lah karena udah ada NVMe dan hard disk. Jadi kalau kalian mau booting lebih cepat bisa taruh di NVMe. Dan kalau buat data besar, kalian bisa taruh di harddisknya. Dan sayang banget untuk baterainya, laptop ini tuh terbilang cukup kecil, hanya sebesar 4 sel yang kira-kira bisa bertahan untuk pemakaian normal itu cuma sekitar 3 sampai 3,5 jam aja. Jadi menurut gua kalau untuk laptop gaming baterainya sekecil itu sayang banget. Mungkin untuk seri ini emang baterainya kecil, tapi di seri yang selanjutnya setelah yang seri ini yang udah ada perubahan desain juga, baterainya sih lumayan cukup besar dan bertahannya lumayan cukup lama. Jadi di laptop ini kurangnya dari sisi baterainya aja. Nah, kalau untuk displaynya, tadi kan udah gue sebutin dia berukuran 15 inci dan resolusinya itu sama kayak laptop yang sebelumnya gue review, itu HD. Yang ini Full HD, jadi 1920 x 1080 pixel. Dan menurut gue kualitas layarnya ini cukup bagus, warnanya terang, kontrasnya juga bagus. Dan kalau kalian lihat dari sisi angle kiri atau kanan yang cukup samping, warnanya tuh nggak berubah drastis gitu. Walaupun memang tingkat keakurasian warnanya ini kurang. Kalau untuk yang suka editing mungkin tingkat keakurasian warna ini kurang. Tapi kalau untuk yang buat main game, ya akurasi warna sih menurut gua cukup lah. Karena kan buat main game kan kadang kita nggak butuh yang akurasinya OP detail banget kayak editing. Kadang kalau editing kan kita main color segala macam. Nah, kalau untuk main game layar ini cukup. Kalau untuk editing menurut gua kurang banget. Sayangnya di situ aja. Dan kalau untuk keyboardnya, ya keyboard dari Asus ROG ini ciri khas ya layoutnya. Layout ciri khas ROG, ada numpad di sebelah kanannya. Terus juga menurut gua key travelnya cukup enak. Di pencetnya tuh nggak terlalu tipis banget kan kalau chiclet keyboard yang Asus lainnya kan agak tipis tuh. Nah di ROG ini travelnya agak dalam, jadi menurut gua agak lumayan nyaman dan dia udah dilengkapi dengan
RGB light di semua keyboardnya yang bisa kalian atur dengan software ROG Aura Core. Nah itu kalian bisa atur tuh sesuka kalian warnanya mau di bagian mana. Dan kalau untuk trackpadnya ini menurut gua cukup presisi ya dari drivernya, terus juga dia udah support beberapa gestur. Jadi untuk pemakaian satu tangan menurut gue ini udah enak banget, dan untuk klik kiri klik kanannya biarpun dia nyatu nggak ada tombol fisiknya, tapi menurut gue di touchpadnya ini cukup enak. Jadi kalau di laptop Asus ROG ini kalau kalian nggak pakai mouse pun menurut gue masih aman-aman aja karena touchpadnya cukup presisi. Dan kalau untuk performanya, laptop ini sudah dilengkapi Intel Core i7 Kaby Lake HQ yang lebih cepat 10% dari yang sebelumnya. Kan kalau sebelumnya kan seri Core i7 yang Skylake, nah yang di Kaby Lake ini performanya lebih meningkat lagi. Dan kalau kalian pengen lihat hasil benchmarknya menggunakan Geekbench bisa kalian lihat di sini, yaitu untuk single core dan multi core-nya. Nah, itu kan dari tadi udah dari prosesornya, dan inilah Geekbench dari GTX 1050 yang render menggunakan CUDA dan OpenCL, bisa kalian lihat di sini. Dan kalau untuk sistem pendinginannya, laptop Asus ROG ini masih menggunakan single fan. Jadi karena masih menggunakan single fan, berarti dia bekerja untuk mendinginkan CPU dan GPU-nya. Nah kalau untuk kecepatan fan-nya, kalau di kondisi idle seperti ini, dia di yang auto ya, dia tuh stabil di 2000 RPM. Nah tapi kalau kan dia bisa diatur kan ya, mau maksimum atau mau berapa persennya bisa kalian atur di software apa tuh, yang ROG Gaming Center. Nah itu bisa kalian atur di situ. Nah kalau untuk idle-nya di 2000 RPM, suaranya tuh anteng, nggak terlalu bising. Nah kalau kalian diaktifkan ke mode maksimal yang berkecepatan 5300 RPM, itu suaranya lumayan cukup ganggu sih, lumayan cukup kenceng. Tapi ya itu kan faktor single fan ya. Kalau kalian dual fan ditaruh di maksimum 5300, gue yakin suaranya nggak bakal sekenceng itu. Nah, jadi Asus ROG GL553 FID ini bisa kalian temukan di e-commerce dengan harga secondnya berkisaran di 9 jutaan dengan benefit material covernya udah aluminium, biarpun sisi lainnya masih plastik tapi tetap terasa solid. Terus dengan displaynya yang buat bermain game cukup bagus walaupun tingkat keakurasian warnanya itu kurang. Terus juga keyboard yang udah dilengkapi dengan RGB light, terus juga touchpadnya yang menurut gua cukup presisi untuk penggunaan gesture. Prosesornya dia menggunakan Intel Core i7 Kaby Lake, terus juga udah GPU-nya sudah menggunakan Nvidia GeForce GTX 1050 yang 25% lebih cepat dari yang sebelumnya yang seri GL552 VD-nya. Terus juga dia sudah menggunakan dua storage, ada yang NVMe sama hard disk, jadi udah pasti lebih cepat untuk pemrosesan datanya. Tapi yang cukup disayangkan dari laptop ini adalah baterainya, karena baterainya cuma sebesar 4 sel dan hanya bisa bertahan 3-3,5 jam aja. Tapi overall laptop ini menurut gua di tahun 2021 ini masih bisa banget untuk kalian menggunakan. Kalau kalian butuh laptop gaming atau buat laptop editing, masih bisa menggunakan laptop ini, dan ini masih termasuk laptop yang paling laris di pasaran Indonesia. Jadi mungkin sekian aja pembahasan laptop Asus ROG GL553 VD kali ini. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka. Yang baru mampir jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi update-nya. And I will see you guys on next week. Bye bye.